Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimin Bahri. Saya guru mata pelajaran Proyek IPAS di kelas 10 Teknik Sepeda Motor TSM SMK Negeri 1 Tunggal Ilir. SMK Negeri 1 Tunggal Ilir merupakan sekolah kejuruan yang berlokasi di Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Memiliki sekitar 157 siswa dengan latar belakang yang beragam dan kemampuan yang berbeda-beda. Pada awalnya saya menggunakan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah dan tanya jawab. Metode konvensional seperti ceramah dan tanya jawab serta pemanfaatan media pembelajaran yang terbatas menyebabkan suasana kelas yang terasa monoton selama pembelajaran. Tatapan kosong siswa, suara gumaman yang berbisik dan gelisah yang tak terbendung menjadi pemandangan yang umum. Beberapa siswa terlihat sibuk dengan dunianya sendiri, seperti memainkan ponsel atau mengobrol dengan teman sebangku. Jarang sekali terdengar pertanyaan atau tanggapan yang aktif dari siswa, seolah mereka hanya menjadi pendengar pasif. Dari hasil observasi yang saya lakukan, menunjukkan bahwa beberapa siswa memiliki keterampilan sosial dan berpikir kritis yang rendah. Hal ini ditandai dengan siswa sulit mengkomunikasikan gagasannya pada orang lain di depan umum, siswa kurang percaya diri dan juga cenderung pasif pada saat jam pelajaran. Masih banyak siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Siswa masih sering marah apabila pendapatnya tidak diterima dalam kelompoknya. Siswa ketika pulang sekolah suka main game sendiri daripada bergaul dengan teman-temannya. Kurangnya sikap asertif siswa ditunjukkan dengan siswa mudah terpengaruh oleh ajakan temannya ke arah yang kurang baik, misalnya tidak mengerjakan PR, mencontek, atau membolos. Saya kemudian merancang terobosan untuk mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam satu waktu. Saya menerapkan diferensiasi konten, proses, dan produk untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Selain itu, saya juga mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Terobosan tersebut kemudian saya beri judul dengan strategi dimensi yang saya harapkan menjadi solusi alternatif memecahkan masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sosial emosional siswa. Strategi dimensi ini merupakan akronim dari diferensiasi, menyenangkan, dan SI sosial emosional. Saya menerapkan strategi yang pertama yaitu D pada akronim dimensi, yakni diferensiasi. Diferensiasi pembelajaran dengan memvariasikan konten, proses, dan produk pembelajaran untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa. Dalam memahami preferensi belajar siswa, saya menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif, di mana kebutuhan siswa dalam belajar dapat dikategorikan menjadi 3 aspek, yaitu auditori, visual, maupun kinestetik. Saya menggunakan instrumen angket untuk memetakan gaya belajar siswa kelas 10 TSM yang terdiri dari 30 siswa, di mana dari hasil angket saya memperoleh sebanyak 7 siswa auditori, 14 siswa visual, dan 9 siswa kinestetik. Setelah saya melakukan pemetaan gaya belajar siswa, saya melakukan diferensiasi pembelajaran yang pertama, yaitu diferensiasi konten, di mana saya menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda, yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Untuk gaya belajar auditori dan visual, saya menyiapkan materi dalam bentuk video pembelajaran yang lengkap dengan suara narasi atau penjelasan mengenai materi pembelajaran makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik, saya menyiapkan lingkungan di sekitar sekolah untuk diamati oleh siswa. Dalam diferensiasi proses, saya membagi proses pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa. Siswa auditori dan visual mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan memanfaatkan media belajar secara langsung di alam, dengan melakukan pengamatan terhadap berbagai jenis makhluk hidup dan lingkungan di sekitar sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, saya memberikan waktu tambahan bagi siswa yang membutuhkan untuk memahami konsep tentunya. Untuk siswa yang telah menguasai materi juga diberikan kesempatan untuk membantu teman-temannya yang masih kesulitan. Diferensiasi produk
Dalam hal ini saya mengakomodasi beragam gaya belajar siswa, yaitu dengan cara saya menawarkan berbagai pilihan produk akhir pada materi makhluk hidup dan lingkungannya. Siswa dapat membuat poster infografis yang menarik tentang suatu ekosistem, atau merekam podcast menceritakan tentang ekosistem, atau membuat diorama 3 dimensi yang menggambarkan ekosistem. Selain itu, siswa juga dapat membuat video pendek tentang siklus hidup tumbuhan atau mengeksplorasi ide-ide kreatif lainnya. Selanjutnya, pada penerapan strategi yang kedua, yaitu MEN pada akronim dimensi, yakni menyenangkan. Untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, saya menyelingi dengan exhibiting atau permainan pada saat proyek pembelajaran proyek IPAS tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Saya memanfaatkan berbagai aktivitas yang merangsang kreativitas dan kolaborasi siswa. Misalnya, saya mengajak siswa untuk berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai dalam simulasi rantai makanan, atau berinteraksi sebagai berbagai jenis hewan untuk menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Dengan melibatkan unsur permainan yang menyenangkan, siswa tidak hanya lebih antusias dalam belajar, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan berpikir kritis. Strategi yang ketiga yaitu C pada akronim dimensi, yakni sosial emosional. Saya mengintegrasikan KSE ke dalam konten dan strategi pembelajaran pada materi makhluk hidup dan lingkungannya. Saya memberikan pemahaman, menghayati, dan kemampuan untuk mengelola emosi, merasakan, dan menunjukkan empati kepada orang lain, serta membangun dan mempertahankan hubungan yang positif selama proses pembelajaran materi makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk mengembangkan kesadaran diri, saya mengajak siswa melakukan refleksi singkat di awal pembelajaran. Misalnya dengan bertanya, apa yang kalian rasakan hari ini? Kegiatan ini membantu siswa mengenali dan memahami emosi mereka sendiri. Melalui kegiatan kelompok di mana siswa berdiskusi tentang ekosistem, saya mengarahkan siswa tentang kesadaran sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sosial siswa dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan empati terhadap makhluk hidup lainnya. Dalam mengajarkan manajemen diri, saya menggunakan teknik stop saat siswa merasakan kesulitan atau terganggu selama diskusi. Teknik ini membantu siswa untuk berhenti sejenak, mengamati perasaan mereka, dan mencari solusi yang tepat. Untuk mengembangkan keterampilan berelasi, saya memberikan kasus-kasus nyata yang berkaitan tentang ekosistem. Misalnya, siswa diminta untuk mencari solusi atau masalah pencemaran bengkel sepeda motor. Melalui kegiatan ini, siswa belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, dan mengambil keputusan bersama. Selain itu, saya juga mengajarkan siswa tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan memberikan berbagai pilihan dan meminta siswa untuk menjelaskan alasan dibalik pilihan mereka. Setelah menerapkan strategi dimensi, diferensiasi menyenangkan dan sosial emosional, saya melihat adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan sosial emosional siswa. Peningkatan kemampuan tersebut antara lain siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih mampu memecahkan masalah mereka secara mandiri. Siswa juga lebih mampu memberikan argumen yang logis dan didukung oleh bukti dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, siswa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sosialnya dan lebih mampu mengelola emosinya. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran siswa terhadap perasaan orang lain dan meningkatnya kemampuan siswa untuk mengelola emosi mereka. Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan sosial emosional siswa merupakan dampak dari langkah-langkah yang saya lakukan. Respon dari guru-guru lain terhadap praktik yang saya lakukan sangat positif. Mereka menyatakan melihat perubahan yang cukup signifikan pada perilaku dan sikap siswa. Selain itu, mereka mengapresiasi metode pembelajaran ini karena terbukti membantu siswa belajar lebih efektif dan efisien. Sementara itu, siswa juga memberikan respon yang sangat baik. Mereka lebih percaya diri, aktif dalam diskusi, dan lebih mudah memahami materi. Selain itu, pembelajaran dirasakan lebih menyenangkan. Semua ini menunjukkan bahwa metode ini yang dia terapkan berhasil menciptakan lingkungan yang belajar yang kondusif. Demikian video pembelajaran praktik baik saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.